Pernah kebayang nggak sebuah tempat yang isinya cuma kenikmatan abadi? Nah, dalam Islam, tempat itu namanya jannah atau surga. Dan gambarannya di dalam kitab suci itu detail banget dan bener-bener bikin takjub. Yuk kita intip bareng-bareng. Jadi, surga dalam Islam itu sebenarnya kayak apa sih? Ini bukan cuma taman yang indah biasa loh, tapi sebuah alam yang dirancang untuk kebahagiaan yang sempurna. Terus, apa yang bikin surga ini jadi tujuan akhir yang paling diidam-idamkan? Nah, itu dia yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita bakal lihat dari 5 sisi nih. Pertama, soal ukurannya yang wow, gede banget. Terus kita lihat puncaknya, yaitu Firdaus. Abis itu kita jalan-jalan lihat lingkungannya yang di luar nalar, kenalan sama penghuninya yang abadi, dan yang terakhir, ngerasain gimana sih rasanya bahagia murni selamanya di sana. Oke, yang pertama kita ngomongin ukurannya dulu ya. Kalau kita bayangin surga, jangan cuma mikirin tempat yang luas dan datar gitu aja. Konsepnya itu jauh lebih megah dari itu. Bayangin deh, surga itu bertingkat-tingkat. Kitab suci menyebutkan ada 100 tingkatan. 100! Dan angka ini bukan cuma angka biasa ya. Ini simbol betapa luasnya rahmat Tuhan. Jadi tiap orang beriman nanti dapat tingkatannya sendiri, sesuai sama amalannya. Dan pastinya, tiap tingkat punya keistimewaan dan kenikmatan yang beda-beda. Nah, di sini nih yang bikin imajinasi kita kayaknya nggak nyampe deh. Jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya itu katanya sama kayak jarak dari langit ke bumi. Gila kan? Malah ada yang bilang jaraknya itu setara sama perjalanan 100 tahun. Ini udah bukan sekedar tempat lagi. Ini bener-bener kayak alam semesta sendiri. Oke, dari 100 tingkatan yang luar biasa tadi, ada satu nih yang jadi puncaknya, jadi mahkotanya surga. Itulah Firdaus, tingkatan paling tinggi yang paling jadi idaman semua orang. Firdaus itu bukan cuman yang paling atas, tapi bisa dibilang ini jantungnya surga. Kenapa? Karena dari sinilah sumber 4 sungai besar itu berasal. Ada sungai air, susu, anggur yang nggak bikin mabuk, sama madu murni. Semua ngalir dari sini. Dan yang paling bikin merinding, posisinya itu pas banget di bawah arsy, singgasana Tuhan. Jadi deket banget sama sumber segala rahmat. Nah, karena posisinya yang super istimewa ini, ada anjuran yang kuat banget, kalau minta surga sama Tuhan jangan nanggung, langsung minta Al-Firdaus. Ini bukan cuma sekedar doa biasa, tapi ini kayak kita pasang target spiritual paling tinggi. Oke, strukturnya udah kebayangkan. Sekarang yuk kita coba masuk dan rasain lingkungannya. Jannah itu bukan dibikin dari tanah dan batu kayak dunia kita loh. Bahan-bahannya sendiri itu udah keajaiban. Coba bayangin deh, bahan bangunannya aja udah gila. Batu batanya dari emas sama perak, selang-seling. Semennya bukan, tapi pakai misk atau kasturi yang wanginya semerbak. Kerikil di jalanannya itu mutiara sama batu delima. Tanahnya dari za'faran yang harum. Duh, kebayang gak sih setiap elemen di sana itu benar-benar memanjakan semua indera kita. Terus, biar kita makin kebayang luasnya, coba pikirin ini ya. Bayangan dari satu pohon aja, itu saking lebarnya, orang yang naik kuda paling kencang pun butuh waktu 100 tahun buat nyebranginnya. 100 tahun cuma buat ngelewatin bayangan satu pohon. Luas banget. Terus nilainya gimana? Katanya nih, tempat di surga sekecil apapun, misalnya cuma selebar busur panah, itu nilainya jauh lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Semua harta, keindahan, kekuasaan di bumi, lewat deh, gak ada apa-apanya. Bahkan nih, rumah pribadi satu orang mukmin aja digambarin super megah. Bayangin, tenda atau kemah yang terbuat dari satu mutiara utuh yang dilubangi panjangnya 60 mil. Ini bukan rumah lagi namanya, ini istana pribadi dari permata. Nah, tempat sesempurna ini pastinya dihuni sama makhluk yang sempurna juga kan? Sekarang yuk kita kenalan sama para penghuni surga. Gimana sih penampilan mereka yang bercahaya dan abadi itu? Di surga, semua orang itu usianya kembali ke masa puncak, sekitar 30 atau 33 tahun. Dan gak akan menua lagi. Fisik mereka sempurna, kulitnya mulus, gak berjanggut, dan matanya itu indah seolah-olah udah pakai celak alami. Kerennya lagi, mereka itu bercahaya, dan cahayanya beda-beda, tergantung tingkat kesalehan masing-masing. Ngomong-ngomong soal cahaya, ada gambaran yang, wah, luar biasa banget soal para wanita surga. Dikatakan kalau cahaya mereka itu saking terangnya, saking murninya, sampai-sampai kalau aja salah satu dari mereka muncul di dunia ini,
Cahayanya aja udah cukup buat nerangin semua yang ada di antara langit dan bumi. Dan wanginya bakal memenuhi seluruh penjuru, segitunya loh tingkat keindahan mereka. Keindahan mereka ini ditambah lagi sama pakaiannya. Setiap wanita surga itu digambarkan pakai 70 lapis pakaian dari sutra terbaik. Tapi tunggu dulu, ini bukan pakaian biasa loh. Ini dia bagian yang paling bikin takjub. Saking murninya tubuh mereka dan saking halusnya kain itu, sumsum tulang di betis mereka itu bisa kelihatan, nembus 70 lapis pakaian. Ini gambaran kemurnian dan cahaya yang udah di luar hukum fisika kita. Oke, yang terakhir nih. Setelah kita lihat tempatnya, penghuninya, terus gimana rasanya hidup di sana. Nah ini adalah kehidupan yang isinya cuma kebahagiaan murni. Gak ada lagi yang namanya susah, menderita, atau bahkan hal-hal sepele kayak urusan biologis yang kayak nyaman. Bahkan proses tubuh yang paling biasa aja diubah jadi kenikmatan. Para penghuni surga itu makan dan minum sepuasnya, tapi mereka nggak perlu buang air. Sisa makanannya itu jadi sendawa atau keringat yang wanginya kayak kasturi. Benar-benar murni dalam segala hal. Dan buat bisa menikmati semua ini, para penghuninya dikasih kekuatan yang luar biasa. Setiap laki-laki di sana misalnya dikasih kekuatan setara 100 orang, baik itu buat makan, minum, atau hubungan dengan pasangan. Jadi mereka bisa menikmati semuanya secara maksimal, tanpa kenal lelah. Dan di atas semua kenikmatan fisik tadi, ada 4 jaminan abadi yang diumumkan buat semua penghuni surga. Dan ini yang jadi sumber ketenangan sejati mereka. Pertama, kalian akan sehat, gak akan pernah sakit lagi. Kedua, kalian akan hidup, gak akan pernah mati. Ketiga, kalian akan terus muda, gak akan pernah tua. Dan keempat, kalian akan bahagia selamanya, gak akan pernah sedih. Ini benar-benar akhir dari semua kekhawatiran. Pada akhirnya, semua gambaran tentang surga ini selalu kembali ke satu pesan penting. Semua kenikmatan ini bukanlah hadiah yang turun gitu aja, tapi ini adalah warisan yang kita dapatkan karena apa yang kita kerjakan di dunia. Ini jadi pengingat buat kita, kalau tujuan akhir yang luar biasa ini adalah hasil dari usaha dan iman, sebuah janji yang bisa jadi motivasi di setiap langkah hidup kita.